jangan sampai kemudian jatuh pada kondisi yang panik ya. Dan juga jangan sampai kita jatuh pada kondisi yang abai. Ya, jadi yang cuek terhadap pandemi COVID-19. Jadi kita harus bisa lebih bijak memahami pandemi COVID-19 itu seperti apa. Nah, ini ya, jadi banyak informasi yang mungkin sudah didapatkan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa baik dari televisi ya, kemudian media massa ya, atau medsos. Medsos itu yang mungkin paling banyak ya, kemudian juga share dari WhatsApp grup ya, itu juga sangat banyak informasi yang disampaikan. Nah, ini situasi terkini ya, secara global ini kasusnya juga sudah cukup tinggi ya. Jadi menyerang 94 juta, lebih dari 94 juta orang. Ya. Jadi kasus wabah terakhir ya itu pada tahun 2013-2012 ya, itu tidak sampai jutaan ya, bahkan hanya puluhan ribu waktu itu. Nah, ini sampai lebih dari 94 juta orang yang kemudian terinfeksi dengan COVID-19. Dan yang meninggal ini mencapai 2 juta. Ya, dengan tingkat kematian 2,2%. Ya, jangan menganggap bahwa angka kematian ini kecil ya. Kalau semakin banyak orang yang terinfeksi, maka jumlah orang yang meninggal karena COVID juga akan semakin banyak. Makanya kenapa kita harus menekan supaya COVID ini tidak menyebar secara meluas, karena ada resiko kematian yang disebabkan dari infeksi COVID. Ya. Kemudian ini secara nasional di Indonesia. Ya. Waktu kemunculan pertama kali bulan Maret itu 2 orang, kemudian bertambah seterusnya ya. Kita berharap tidak akan bertambah terus. Ya. Tapi pada kenyataannya ini kita mencapai angka hampir 1 juta orang yang terinfeksi dengan COVID-19 di Indonesia. Ya. Dengan kasus kematian ini lebih dari 25.000 orang. Nah, kita melihat di sini tingkat kematiannya juga lebih tinggi ya dibandingkan secara global, jadi 2,9%. Nah, untuk daerah tertentu ini kasus kematiannya atau tingkat kematiannya ini juga lebih tinggi. Contoh di Jawa Timur ya, ini angka kematiannya masih di atas 5% ya. Seperti itu. Nah, nih jadi hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia ini terdampak oleh COVID-19 ya. Dan juga hampir di seluruh negara ini ya, 222 ya. Ini juga terdampak oleh COVID-19. Ini kasus per 21 Januari. Ini ya. Jadi asal muasalnya dari Cina, kemudian dibawa ke negara-negara lain ya, dan akhirnya sampai sekarang menyebar ke seluruh dunia. Ya, tidak terkecuali negara kita Indonesia. Nah, kalau kita melihat ya, nah ini karena pesertanya dari warga Jakarta Timur ya, jadi saya meng-highlight ya, ini kasus yang ada di Jakarta ya per tanggal 21 Januari. Ini kasusnya ya bisa dilihat di sini sangat tinggi ya, paling tinggi secara nasional ya DKI Jakarta. Kemudian posisi kedua disusul oleh ya ini Jawa Barat dan seterusnya. Ya, jadi kemudian tingkat kasus harian untuk tanggal 21 Januari ini sebanyak 3.151. Ya. Bayangkan ini sangat banyak. Dan DKI Jakarta selalu menduduki posisi pertama. Jadi DKI Jakarta ini kan merupakan epicentrum ya ketika wabah COVID itu masuk ke Indonesia. Ya, kemudian juga sekitar bulan Mei disusul Jawa Timur, tapi kemudian dibalap lagi oleh DKI Jakarta ya. Jadi dua provinsi ini selalu dengan kasus yang banyak ya. Tapi sekitar bulan Agustus kalau tidak salah Jawa Timur ini berhasil mengendalikan kasus. Jadi kasusnya sedikit melandai waktu itu. Jadi angka kasus harian di bawah 200 ya. Tapi sekarang angka kasus harian
hampir selalu 1.000 seperti itu. Jadi ini menjadi ancaman berikutnya gitu ya. Jadi ya kita tidak tahu sampai kapan ya pandemi COVID-19. Makanya kemudian sebagai masyarakat Indonesia ya kita harus bisa bijak ya dalam bertindak, sehingga ketika kasusnya itu meningkat, apa yang harus kita lakukan ya, sehingga bisa mengendalikan kasus. Ya, jangan sampai kemudian udah dibiarkan aja kasusnya itu terus meningkat. Jangan sampai berpikir seperti itu. Ya. Karena kenapa? Kalau tidak kena di orang-orang dekat kita, ya, kerabat kita, teman-teman dekat kita atau keluarga kita, kadang itu orang nggak percaya yang namanya COVID-19. Tapi ketika kena, ya, kena dengan orang-orang di sekitaran kita, itu baru mulai percaya bahwa oh betul COVID-19 itu ada. Ya. Kematian itu karena COVID, ya dilihat saja bagaimana kemudian gejala yang muncul, gitu kan. Ya, jadi bisa dikaitkan apakah kematiannya itu karena COVID atau tidak dari gejala yang ditimbulkan dari orang yang terpapar dengan COVID-19. Nah, kalau kita secara detail ya, nah ini DKI Jakarta petanya, nah ini ya. Jadi ada 266 ya kelurahan dengan kasus positif aktif. Artinya apa? Hanya satu kelurahan yang kemudian tidak ada kasus positif aktifnya. Nah, ini harus dijaga satu kelurahan itu, jangan sampai kemudian tertular juga ya. Nah, dari peta ini ada degradasi warna ya. Jadi semakin pekat warna birunya, ini semakin tinggi. Jadi degradasi warna ini menunjukkan kasus yang berbeda. Semakin cerah ya ke arah putih, ini berarti kecil. Nah, kita lihat yang untuk Kelurahan Durensawit ini kan ya. Jadi kemarin juga disampaikan oleh adik-adik mahasiswa setelah mengkaji ya kasus dari daerah di Jakarta Timur, kemudian mendapatkan kecamatan Kelurahan Durensawit, ini memang nampaknya masih tinggi kasusnya ya. Jadi kasus hariannya ini selalu di atas 180 ya, sekitar 100 lebih gitu ya. Nah, ini saya tidak tahu kondisi Durensawit itu seperti apa. Apakah kemudian populasinya tinggi ya, kemudian apakah juga rumahnya dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, ini kan juga memberikan resiko penyebaran akan semakin lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Ataukah mobilisasi dari warga Kelurahan Durensawit ini juga cukup tinggi ya. Nah, ini ya, jadi mengingatkan kembali ya, apa sih COVID-19 itu, kemudian SARS-CoV-2. Jadi COVID-19 itu sebetulnya dari singkatan kata coronavirus disease. Corona itu karena virusnya ini masuk dalam kelompok corona, ya, coronavirus, kemudian penyakit virus corona, gitu kan, ditemukan pada akhir tahun 2019, makanya diberikan angka 19 di sini ya. Jadi COVID-19 ini adalah nama penyakit. Sedangkan agen penyebab penyakitnya atau virusnya ya, ini adalah SARS-CoV-2 ya. SARS-CoV-2. Nah, ini kelompok dari coronavirus ya. Jadi coronavirus itu sebetulnya tipenya banyak ya, Bapak Ibu, adik-adik. Tipenya banyak. Jadi ada 7 tipe untuk coronavirus yang kemudian ditemukan bisa menginfeksi manusia. Jadi sebelum penemuan dari SARS-CoV-2 ini ada 6 ya. Jadi ditambahkan dengan tipe baru menjadi 7 tipe ya. Di 6 tipe baru 6 tipe lama, 1 tipe baru ya. Nah, dari 7 tipe ini ya, sebetulnya hanya 3 tipe virus yang menyebabkan wabah ya, wabah penyakit, dan juga menyebabkan kefatalan karena ada kematian yang disebabkan karena infeksi coronavirus. Sedangkan di luar dari tipe ini itu biasanya menyebabkan penyakit dengan gejala ringan sampai sedang ya. Jadi ya
namanya coronavirus ya. Coronavirus itu adalah virus yang menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Ya. Jadi gejalanya ya pastinya sama dengan influenza, tapi tipe virusnya berbeda. Tapi gejalanya sama. Dan 3 dari tipe virus corona ini yaitu SARS-CoV, kemudian MERS-CoV ya, dan SARS-CoV-2. Nah, ini bisa mengakibatkan kondisi parah ya, pada orang yang terpapar dan bahkan menyebabkan kematian. Ya. Dan SARS-MERS ini juga pernah mengakibatkan wabah sebelumnya. Kalau yang SARS-CoV ini wabah di Cina juga waktu itu pada tahun 2002, sedangkan MERS ini di Semenanjung Arab ya. Untuk SARS-CoV ini kembali lagi di Cina. Tapi waktu SARS dan MERS, Indonesia tidak terkena waktu itu. Ya, jadi tidak menyebabkan pandemi, tapi menjadi wabah epidemi. Jadi hanya beberapa negara yang kemudian terinfeksi dengan virus ini. Tapi kalau SARS-CoV-2 ini pandemi karena seluruh negara kena. Nah, ini asal muasalnya ya. Jadi ya ini ternyata ya virus ini sebetulnya bukan dari manusia. Ya. Jadi SARS-CoV-2 ini asalnya dari hewan. Jadi ada beberapa virus itu yang sifatnya zoonosis. Jadi dia bisa lompat ya dari hewan ke manusia. Kenapa kok bisa lompat? Ya ada interaksi dan biasanya ya virus-virus SARS ini itu berada pada hewan-hewan yang liar. Ya, hewan-hewan liar seperti kelelawar ya. Nah, karena ada interaksi yang dekat dengan manusia, maka ada resiko untuk bisa lompat. Kalau di kelelawar sendiri sebetulnya tidak memberikan penyakit yang serius, tapi ketika menginfeksi manusia ini menjadi serius. Ya, karena di Tenggarai waktu itu penemuan pertama kali di Cina ya, di kota Wuhan, itu banyak orang yang mengkonsumsi hewan-hewan liar, termasuk kelelawar sebagai makanan sehari-hari. Ya, jadi ya memang kita harus selektif ya, jangan sampai kemudian semua makanan itu diambil ya, terutama yang dari hewan-hewan liar. Ya. Kenapa kok makan dari hewan yang kemudian sangat jarang ya dimakan oleh manusia. Kita kan sudah sangat banyak ya diversifikasi makanan gitu kan. Kenapa kok sampai makan yang dari hewan liar gitu kan. Ya. Jadi ketika kita makan, ketika kita berinteraksi dengan hewan-hewan liar, maka ada resiko untuk bisa tertular dari virus-virus yang kemudian memang berada pada hewan. Ya. Nah, kemudian juga bagaimana sih cara penularannya? Ini penting Bapak Ibu, adik-adik. Ya, ini sangat penting. Sehingga ketika kita tahu cara penularan dari virus ini, maka kita bisa mengantisipasi, bisa mewaspadai ya, agar bisa COVID-19. Ya. Jadi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini ternyata berada pada ya, droplet dari orang yang terpapar. Jadi ketika orang itu berbicara, ya, ketika orang itu bersin, ya, kemudian ketika orang itu batuk, ya, jadi cairan yang berada pada saluran hidung, ya, saluran pernapasan, kemudian juga saluran tenggorokan, ya, di bagian mulut ini keluar. Nah, ini akan bisa menularkan, ya, menularkan. Jadi kenapa kok pakai masker? Ya karena itu. Jadi untuk menghindari droplet yang terkontaminasi dengan virus. Ya. Karena infeksi dari virus SARS-CoV-2 ini kan dari saluran pernafasan ya, atau saluran tenggorokan. Ya, jadi kita harus menutup lubang ini ya. Kemudian juga ditemukan data bahwa penularan bisa melewati mukosa mata. Ya, makanya kemudian penting juga pakai face shield gitu kan, atau pakai kacamata. Ya, jadi penularannya bisa secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung, ketika kita ada interaksi antara orang dengan orang. Ya. Jadi penularan virus ini bisa terjadi ketika virus ini dibawa oleh manusia. Jadi kenapa kok
pembatasan pergerakan manusia itu diharuskan pada kondisi pandemi karena mereka membawa virus. Jadi kalau tidak dihentikan pergerakannya maka ada resiko untuk menularkan, ya. Seperti itu. Jadi secara langsung antara manusia dengan manusia. Secara tidak langsung, ya, itu bisa melewati benda-benda yang kemudian terkontaminasi. Kita tidak sengaja bersin dekat meja. Meja ini tidak disterilkan, ya, atau kita lupa cuci tangan. Nah, ini juga akan beresiko bisa tertular dengan virus SARS-CoV-2. Ya. Kemudian siapa kelompok yang beresiko untuk tertular dengan COVID-19? Ya. Jadi, menurut data yang diperoleh sampai saat ini, tidak ada kelompok umur yang akan lolos terhadap resiko penularan COVID-19. Jadi, semua umur, ya, baik itu bayi, balita, remaja, ya, dewasa, orang tua, ini akan memiliki resiko untuk bisa tertular dengan COVID-19. Ya. Nah, tapi dari hasil data, ya, yang diperoleh, memang mayoritas, ya, orang yang tertular dengan COVID-19 ini adalah pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun. Karena kita tahu bahwa ini kan usia-usia produktif, ya. Jadi mobilisasi pada kelompok usia produktif ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia yang lain. Jadi tentunya resiko penularan jauh lebih tinggi juga. Nah, jadi ketika seseorang itu kemudian tertular, ya, ini akan memberikan perbedaan, ya, gejala klinis yang nampak, yang muncul, ya, memberikan perbedaan keparahan, ya, karena ternyata spektrum atau range, ya, range dari gejala klinis yang ditimbulkan karena infeksi COVID ini ternyata beragam. Dari asimptomatik tanpa gejala, ya, atau presimptomatik yang belum muncul gejala, kemudian gejala ringan sampai sedang, berat, dan kritis. Ya. Nah, kalau untuk COVID-19 sendiri, ini ternyata banyak data yang menyebutkan kasus orang tanpa gejala ini jauh lebih tinggi. Ya, ini bisa dilihat Bapak dan Ibu, untuk yang asimptomatik, ya, asimptomatik, kemudian juga gejala ringan, sedang, ini proporsinya hampir sekitar 80%. Ya, artinya orang yang terpapar ya mungkin dapat gejala tapi ringan, ya, atau sedang, atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Jadi dia tidak merasa bahwa sebetulnya dia membawa virus. Jadi ini yang mempersulit kita untuk melihat seseorang itu apakah terpapar atau tidak, ya, untuk mengidentifikasi orang yang sakit karena COVID atau tidak. Karena ya tadi ini, ya, gejalanya ini justru muncul paling banyak adalah ringan sampai sedang dan bahkan tanpa gejala. Ya, berbeda dengan kelompok, ya, atau tipe coronavirus yang lain yang tadi saya sampaikan yang juga menyebabkan wabah dan bisa menyebabkan kefatalan, ya, karena ada kematian karena infeksi itu, contohnya SARS yang 2002, ya, kemudian MERS, ya. Kalau SARS dan MERS ini ketika orang terpapar itu kelihatan pasti akan ada gejala, ya. Jadi bisa mengidentifikasi, oh ini sakit karena infeksi SARS-CoV, sakit karena MERS-CoV, kemudian langsung dilakukan isolasi, dipisahkan orang yang sakit sama yang tidak. Tapi kalau yang untuk SARS-CoV-2 ini sulit untuk memisahkan itu karena banyak orang yang tanpa gejala. Ya. Nah, apa sih gejala dari infeksi virus corona atau SARS-CoV-2 ini, gitu ya? Jadi secara umum itu gejalanya sama, ya, mirip dengan influenza. Jadi masyarakat juga harus lebih aware, ya, lebih sadar. Karena ini kondisi pandemi, maka ketika kemudian flu, muncul gejala flu atau batuk, itu jangan dianggap sepele. Beda sama sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kita flu batuk bisa beraktivitas, ya, bisa bekerja, bisa masuk sekolah, ya kan. Tapi kalau kondisi pandemi ini lebih baik, ya, ketika kita ada gejala flu walaupun ringan, ya, kemudian batuk juga walaupun ringan, itu istirahat di rumah.
Jadi istirahat di rumah, kemudian sampai betul-betul sembuh, baru beraktivitas lagi. Ya, karena kita tidak tahu bahwa flu-nya karena apa, kecuali kalau kita mau ngecek, ya, mau memeriksakan diri, baru ketahuan, oh ini saya flu-nya bukan karena COVID. Ya, jadi harus aware. Kalau tidak mau periksa ya daripada nanti menjadi sumber penularan ke orang lain, lebih baik berdiam diri di rumah, ya, atau stay at home, ya. Nah ini jadi paling banyak gejala yang dialami oleh orang yang terpapar dengan COVID itu adalah dengan batuk, ya, batuk, kemudian demam, ya, pilek, lemas. Kemudian juga ada beberapa gejala yang unik ternyata. Jadi hilangnya indera perasa, hilangnya indera penciuman. Jadi kalau adik-adik mahasiswa atau bapak ibu kemudian mendapatkan informasi yang di-share ya di WhatsApp grup gitu kan, cerita seorang istri ya memberikan makanan kepada suaminya gitu kan, kemudian suaminya menyeletuk, mah kok nggak enak rasanya gitu kan, kok nggak ada rasanya sama sekali. Nah, kemudian si istri ini menelpon puskesmas, ya menelpon puskesmas, kemudian menjelaskan bahwa suaminya kondisinya nggak bisa merasakan makanan, ya karena ya salah satu gejala dari COVID-19 itu kan hilangnya indera perasa ya, salah satu. Nggak semua, tapi ada beberapa orang yang kemudian merasakan bahwa indera penciumannya, indera perasanya itu hilang ya ketika terinfeksi dengan COVID. Kemudian petugas puskesmas itu datang ya membawa suaminya. Jadi petugas puskesmas yang dengan memakai baju jangan dianggap serius ya. Kadang kita kan butuh juk-juk ya. Pada kondisi seperti saat ini kita butuh hiburan gitu kan. Jadi ketika membaca kemudian kita happy gitu kan karena kita ketawa gitu kan, ini bisa meningkatkan imun. Jadi harus bisa memilah mana sih informasi yang benar ya, mana informasi yang hanya sekedar lelucon gitu semua. Nah ini juga ciri-ciri ya bagaimana kemudian asimptomatik, pastinya tidak ada gejala tapi sebetulnya dia membawa virus. Kemudian gejala ringan, sedang ya. Ketika orang itu terinfeksi dengan COVID kemudian jatuh pada kondisi berat dan kritis. Ya. Kan penanganan ya. Penanganan di rumah sakit. Kita tahu seperti saat ini ya, banyak kemudian rumah sakit yang menolak. Ya. Kesulitan mencari IGD, kesulitan mencari kamar ya rawat inap, kesulitan mencari ruang-ruang ICU. Ya. Karena ini kita tidak tahu kapan kita akan terinfeksi kemudian jatuh pada kondisi mana gitu. Tapi secara data memang akan terlihat bahwa seseorang yang terinfeksi dengan COVID-19 ini kemudian jatuh pada kefatalan itu terutama pada kelompok usia lanjut ya di atas usia 60 tahun, orang yang dengan penyerta penyakit kronis ya, misalkan mereka yang dengan hipertensi ya, mereka yang dengan jantung, ini memberikan kefatalan ketika ada infeksi COVID-19. Kalau kelompok usia produktif mungkin hanya gejala ringan sampai sedang. Ya. Tapi yang dikhawatirkan ya tadi ketika kemudian sampai pada kelompok rentan. Karena kan kelompok rentan ini yang orang dengan usia lanjut kemudian terus di rumah kan. Ya. Tapi kan kemudian perlu interaksi juga perlu bersosialisasi juga dengan orang lain. Ya. Makanya kemudian penting untuk menerapkan prokes, ya, jaga jarak, ya, memakai masker. Nah, ini untuk menghindarkan penyebaran atau penularan dari COVID-19. Ya. Nah, ini yang kita tidak inginkan bahwa
ketika terpapar dengan COVID-19, kemudian dalam kondisi fatal ya, mungkin pada saat datang ke rumah sakit itu kondisi gejalanya masih sedang ya, tapi karena dia tidak mendapatkan penanganan secara cepat ya, akhirnya kan ditolak di rumah sakit sana sini gitu kan, pulang ke rumah ya. Nah, dari gejala sedang ini akan meningkat menjadi kondisi berat ya, bahkan kritis, dan bahkan juga akan menimbulkan kematian ya. Makanya pentingnya untuk mengendalikan kasus sehingga fasilitas kesehatan kita tidak menjadi kolaps ya, menjadi kolaps. Kemudian orang-orang yang memang butuh penanganan secara serius, nah ini ada tempat gitu ya. Jadi pentingnya untuk menurunkan kurva ya. Jadi jangan sampai kita berada pada puncak terus ya, di atas 10.000 kasus ya. 10.000 kasus ini kan tinggi. Jadi kita berharap bisa menurunkan kasus sehingga ketika orang-orang terkena dengan COVID-19 ini bisa segera tertangani ya. Nah, ini jadi kelompok yang rentan ya. Ini data bahwa yang meninggal karena COVID itu memang paling banyak di kelompok usia lebih dari 60 tahun ya. Kemudian juga orang yang dengan penyakit penyerta. Nah, sampai saat ini itu belum ada obat-obatan yang bisa diandalkan ya, secara definitif bisa mengobati yang namanya COVID-19 ya. Jadi kalau sakit ya mungkin ada pengobatan suportif ya yang diberikan oleh klinisi, oleh para dokter, tapi masih belum definitif, masih belum spesifik untuk COVID-19. Sehingga bagaimana yang bisa kita lakukan? Ya kita menghindari, jangan sampai kita terpapar, kan belum ada obatnya, ya kan? Kalau kena berarti ya tidak bisa diobati kan gitu ya. Bahasa sederhananya seperti itu. Jadi sehingga kita ya berusaha untuk melakukan upaya-upaya agar tidak bisa terinfeksi ya atau menghindari penularan ya. Dengan cara apa? Tadi setelah kita melihat karakteristik virusnya, oh ternyata dia bisa menular lewat droplet. Ya, droplet itu percikan dari air liur, air ludah ya, ataupun dari ingus ya yang kemudian membawa virus, ada kontaminasi virus. Sehingga ini 3M penting. Prokes ini menjadi penting. Ya. Pada awal-awal kemunculan, para ilmuwan juga melakukan upaya pengembangan penemuan kandidat vaksin ya, tapi berproses kan, tidak seperti sulapan ya kemudian muncul simsalabim vaksinnya muncul gitu kan, enggak ya, jadi butuh waktu. Nah sembari menunggu vaksin ini ya kita harus menerapkan prokes ya. Nah sekarang vaksinnya juga sudah kita temukan ya, tapi vaksin ini kan kemujarabannya masih dipertanyakan ya. Masih belum tahu apakah betul-betul bisa melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19. Jadi tentunya prokes ini juga yang menjadi utama ya, utama untuk pencegahan dari COVID-19. Ya, jadi penting senjata kita saat ini untuk melawan ya, berperang melawan COVID-19 itu adalah protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan ini apa? Ya, protokol kesehatan ini pastinya adalah 3M ya. 3M itu terdiri dari memakai masker, ya, kemudian menjaga jarak atau physical distancing, ya, kemudian juga mencuci tangan sesering mungkin. Karena kita tahu tadi ya karakteristik dari virusnya bisa menular, mengkontaminasi di tempat-tempat sekeliling kita, ya, sehingga kalau kita tidak bersih tangan kita, kemudian kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ya, atau menyentuh pada bagian ini ya T. Nah, ini akan bisa menularkan ya, COVID-19. Dan sekarang itu ditambahkan dengan 2M. 2M ini apa? 2M ini adalah menjauhi kerumunan dan membatasi kegiatan. Ya, jadi kalau tidak urgent ya, tidak sangat penting untuk keluar rumah, ya lebih baik stay di rumah. Nah, ini ya, jadi untuk menghilangkan, kita berharap ya dengan adanya prokes yang sudah kita lakukan ya,
kemudian juga pastinya didukung oleh pemerintah untuk bisa menemukan kasus. Ya, jadi pengendalian utama dari wabah penyakit menular itu tentunya adalah testing ya. Jadi kalau kita tidak melakukan testing, kita tidak tahu ya orang yang sakit itu mana. Kita tidak bisa melakukan isolasi. Ya, kita tidak bisa memisahkan orang yang sakit, orang yang sehat gitu kan. Nah, tentunya ini didukung oleh pemerintah juga dengan melakukan testing dan tracing, dan masyarakat juga bisa berkontribusi secara aktif dengan menerapkan 3M ya. Kemudian juga dikurangi 3K ya, dari tempat yang crowded ya, kemudian kerumunan ya, kemudian juga space yang tertutup. Ya. Nah, ini ya, jadi pentingkah memakai masker? Nah, ini sudah diteliti, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak memakai masker, ya, tapi dia karier membawa virus, nah ini akan bisa berpotensi menularkan 70%. Ya. Kalau ada orang yang kemudian karier tapi pakai masker, itu potensi penularannya berkurang, hanya 5%. Ya. Tapi kalau ada orang yang karier, ya, membawa virus, memakai masker, dan juga ketemu atau berinteraksi dengan orang yang memakai masker juga, ini transmisi dari virusnya akan lebih kecil menjadi 1,5%. Nah, ini juga penting. Jangan hanya sekedar memakai masker. Sekarang ya banyak yang bilang, saya sudah menerapkan prokes, tapi nyatanya saya masih bisa tertular dengan COVID-19. Ya, harus dievaluasi apakah prokes yang sudah diterapkan itu sudah benar. Ya, pakai maskernya juga sudah benar ya. Melepas maskernya juga sudah benar, membuang maskernya juga sudah benar ya, yang harus diperhatikan. Kemudian etika batuk ya, bagaimana kemudian ketika batuk ya. Kalau tidak pakai masker berarti menggunakan lengan ya. Dan jangan lupa cuci tangan ya. Karena pasti ada kontaminasi virus ya dari hasil bersin, kemudian percikan ludah ya. Nah, kemudian juga cuci tangan. Cuci tangan ini tidak sembarangan cuci tangan. Ya, adik-adik misalkan masuk ke Indomaret, ada fasilitas cuci tangan. Hanya sekedar formalitas dilihat satpam gitu kan. Ya, biar boleh masuk. Padahal cuci tangannya tidak benar. Ya, harus menggunakan sabun ya dengan air mengalir. Ya, kemudian sampai ke sela-sela, ini juga harus diperhatikan. Jadi prokes itu tidak hanya sekedar dilakukan secara formalitas, tapi harus dilakukan secara benar dan disiplin. Social distancing juga seperti itu ya. Jadi kalau bisa kita harus menghindari kerumunan ya. Jadi di mana tempat banyak orang kita harus menghindari ya. Kemudian juga kalau space-nya itu sempit, banyak orang di dalam ruangan itu, ya jangan berlama-lama di dalam ruangan ya, karena akan meningkatkan resiko penularan. Nah, ya 3M ditambahkan dengan 2M, menjauhi kerumunan, membatasi keluar rumah ya. Jadi kalau dulu kongko-kongko itu sangat seru ya, sangat senang. Tapi kalau sekarang mau kongko-kongko, ya kalau tidak mau tertular dengan COVID ya tidak masalah, bisa dilakukan ya. Tapi kalau tidak mau tertular ya diminimalisir ya, artinya ya kongko-kongko itu dihindarkan dulu ya. Jadi kongko-kongkonya dialihkan menjadi online ya. Jadi chatting dengan teman ya, atau video call dengan teman ya. Sekarang kan bisa dengan banyak orang ya, melakukan Zoom misalkan seperti itu. Nah, itu cara untuk melepaskan kerinduan ya. Kalau dulu kan ya ke mana kafe ya atau restoran ya, kemudian ke kampus bisa berlama-lama ngobrolnya. Tapi kalau sekarang kalau bisa diminimalisir, bahkan dihilangkan dulu untuk sementara. Nah ini ya, jadi ini ilustrasinya. Jadi ketika ada orang yang kemudian sakit ya di tengah-tengah orang yang sehat ya dengan jarak yang sangat rapat gitu kan. Nah, ini potensi untuk bisa tertular menjadi lebih besar. Jadi menjadi sakit ya. Menjadi terinfeksi. Ini bisa dibayangkan. Tapi ya, karena kan tadi penularannya dari droplet ya. Droplet ini kan percikan. Percikan ini akan jatuh mengikuti gravitasi bumi. Ya. Jadi kalau ada jarak, droplet yang membawa virus itu tidak sampai ke orang lain. Ya.
Tapi kalau tidak ada jarak, ya bisa sampai ke orang lain. Ya. Jadi kita berharap dengan adanya jarak ini, droplet tadi yang ada kontaminasi dengan virus akan jatuh ke permukaan. Ya, makanya juga perlu dilakukan sering-sering memberikan larutan desinfektan ya di lingkungan. Ini juga untuk menghindarkan kontaminasi pada lingkungan. Ya. Nah ini, jadi dibayangkan ya ilustrasi ini, kalau ada 2 orang sakit tapi dengan jaga jarak maka lebih terhindar untuk tertular. Nah ini vaksin ya. Nah sebetulnya di dalam tubuh kita itu sudah didesain ya, didesain sedemikian rupa oleh pencipta kita ya, itu memiliki sistem imun, sistem kekebalan tubuh. Karena di lingkungan kita itu banyak jutaan kuman, ya, banyak jutaan mikroba patogen yang bisa menyebabkan sakit. Tapi kenapa kok kita tidak setiap detik, setiap jam itu mengalami sakit? Ya karena ada sistem pertahanan tubuh yang secara alami kita dapat ya dari pencipta kita gitu kan. Nah, tapi sampai seberapa kuat ya sistem pertahanan tubuh kita, ini sifatnya individualis. Ya, ada yang sistem imunnya itu tinggi, ada yang sistem imunnya itu rendah gitu kan. Nah, ya. Jadi sistem imun di dalam tubuh itu ada 2 sifat sebetulnya. Ada yang rapid respon, ada yang slow respon. Ya. Rapid respon itu diibaratkan tentaranya hanya sedikit, hanya 1-2 orang. Ya. Jadi kalau ada benda asing, kuman masuk, itu dilawan, tapi hanya segelintir tentara. Ya. Tapi dari segelintir tentara ini memberikan sinyal kepada kelompok tentara yang lebih besar bahwa ini loh ada kuman yang masuk, ada musuh. Ya, tapi sinyal yang diberikan ini butuh waktu. Makanya disebut sebagai slow respon. Ya. Jadi slow respon ini butuh beberapa hari kemudian tentara ini keluar ya, dalam jumlah yang besar untuk melawan. Ya. Sehingga ya penting kenapa imunitas itu tidak hanya diperoleh dari kita secara alami ya. Secara alami itu maksudnya ya ketika kita terpapar ya, nah itu masih ada resiko antara kita jatuh sakit sama kita tidak sakit. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ada sistem pertahanan yang kemudian dikeluarkan. Ya, tergantung dari sistem pertahanan yang dikeluarkan. Kalau tinggi sistem pertahanannya maka tidak jatuh pada kondisi sakit. Tapi kalau sistem pertahanannya ini lemah untuk melawan kuman benda asing yang masuk, maka dia akan jatuh pada kondisi sakit. Ya. Dan tadi tentara yang lebih besar ini kan butuh waktu. Ya. Sehingga kita memerlukan yang namanya imunitas artifisial ya, atau kekebalan buatan. Ya, jadi kalau kekebalan alami ini ya tergantung tadi, bisa jatuh sakit, bisa enggak. Tapi kan kita pinginnya ketika orang terpapar atau kena kuman itu kan enggak sakit. Ya. Nah, imunitas atau kekebalan artifisial ini kita bisa dapatkan dari proses vaksin. Ya. Vaksinasi. Nah, ini. Jadi apa sih yang dimaksud dengan vaksinasi? Ya. Secara alami kumannya masuk. Kemudian tubuh mengenali, oh ini ada benda asing, tentaranya keluar. Tapi tentaranya yang keluar sedikit-sedikit. Tapi dengan adanya vaksinasi, itu kita memanggil tentara lebih awal. Jadi ada tidaknya infeksi virus, tentara itu sudah disiapkan. Ya. Sehingga kita berharap ketika ada paparan atau infeksi kuman yang masuk, tentara ini sudah siap, sudah mampu melawan. Beda dengan tidak dilakukan vaksinasi. Untuk memanggil tentara ini butuh waktu, ya. Dan kemungkinan jatuh sakit ini jauh lebih besar dibandingkan ketika kita sudah mendapatkan vaksin, karena tentaranya sudah siap. Bisa dibayangkan seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi dianggap saja bahwa vaksin ini adalah untuk memanggil tentara jauh lebih cepat ya dibandingkan ketika kita tidak punya tentara ya. Ya, jadi vaksin itu diperoleh dari mana? Jadi kalau imunitas secara alami
ya tentunya didapatkan dari kuman ya yang masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau imunitas yang secara dibuat tadi, ya, yang diperoleh dari proses vaksinasi, tentunya dengan memasukkan ya, secara sengaja kuman tapi yang sudah dilemahkan ya, atau dimatikan. Tapi tubuh ini masih mengenali kuman itu sebagai benda asing, sehingga memanggil tentara untuk datang. Ya. Tapi vaksin ini tidak menyebabkan sakit. Beda dengan tadi, paparan secara alami. Kita bisa sakit dulu, baru kebal. Ya. Tapi kasihan nanti kalau sakit dulu, ternyata sakitnya parah, gitu kan, sehingga jatuh pada kematian, gitu kan, nggak sampai sembuh, nggak sampai kebal dulu, gitu kan, tapi dia sudah meninggal. Dan perlu dipahami bahwa vaksin ini bukan obat ya. Jadi vaksin ini gunanya untuk pencegahan, ya bukan untuk mengobati. Berbeda. Jadi vaksin ini digunakan agar kita ya, terhindar dari infeksi virus COVID atau agar infeksi yang masuk ke dalam tubuh ini tidak menyebabkan kefatalan karena tentara tadi sudah disiapkan. Ini ya. Jadi vaksin ini kita berharap bahwa dengan adanya vaksin tentara itu bisa muncul. Tentara ini adalah antibodi dikeluarkan oleh tubuh karena bisa mengenali kuman yang masuk, ya, sehingga kita tidak jatuh pada kondisi yang sakit. Ya. Jadi penting. Tujuan vaksinasi tentunya yang menurunkan kesakitan tadi ya, dan kematian akibat COVID-19, kemudian mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, ya. Kemudian melindungi sistem kesehatan secara menyeluruh sehingga produktivitas kita akan menjadi kembali seperti sedia kala. Ya. Apakah vaksin ini terbukti ya untuk bisa menghentikan penyakit menular? Nah, kita sudah punya vaksin-vaksin sebelum adanya vaksin COVID, contohnya vaksin polio, vaksin cacar. Nah, ini terbukti ya bahwa kedua penyakit ini bisa dienyahkan ya dari muka bumi. Jadi kalau dulu mungkin banyak kasus polio ya, polio dan cacar ini tidak ada obatnya Bapak Ibu. Jadi satu-satunya cara ya bagaimana kemudian mencegah dengan melakukan vaksinasi sehingga tidak terinfeksi dengan virus polio atau cacar. Nah, ini istilah herd immunity. Jadi jangan sampai Bapak atau Ibu ini merasa bahwa ini tugas individu ya untuk mendapatkan vaksin. Karena keberhasilan dari vaksin ini tentunya ditentukan oleh partisipasi aktif dari masyarakat ya. Jadi memberikan kekebalan populasi ketika banyak orang yang kemudian mendapatkan vaksin. Kalau hanya 1-2 orang, maka kekebalan populasi tidak akan tercapai. Ya. Nanti mungkin lebih mudah dipahami ketika diilustrasikan dengan gambar seperti ini. Ya. Jadi ini populasi ya contohnya. Nah, kemudian yang warna biru ini orang yang tidak mendapatkan imunisasi. Ya, dan merah ini sakit. Maka akan lebih mudah untuk bisa menularkan ke orang lain. Ya, menjadi sakit. Nah, ini kan jadi yang menjadi sakit ini jauh lebih banyak. Ya. Berbeda dengan ketika kelompok ini sudah mendapatkan imunisasi atau vaksinasi. Ya. Beberapa orang dengan warna kuning ini sudah mendapatkan imunisasi kebal ya terhadap penularan virus. Jadi dia sebagai tameng. Jadi ketika warna merah ini kemudian bertemu dengan yang warna kuning, ya, ini mencegah penularan terhadap orang-orang yang warna biru. Tapi masih banyak yang menjadi sakit karena yang terimunisasi ini juga masih sedikit. Ya. Berbeda dengan ilustrasi ini, yang warna kuningnya sudah banyak, yang mendapatkan vaksin juga sudah jauh lebih banyak. Ya. Sehingga ketika ada orang sakit, ya, nah ini ada orang-orang yang kemudian tidak mau imunisasi, ya banyak faktor, banyak alasan ya, karena tidak mau atau karena usianya lanjut ya, karena vaksin yang tipe sekarang Sinovac yang diedarkan di
di masyarakat Indonesia ini kan belum mensasar pada kelompok usia lanjut. Ya. Artinya kita ingin melindungi kelompok usia lanjut yang memang kondisinya akan menjadi fatal ketika mereka terinfeksi. Ya, sehingga melindunginya dengan cara apa? Ya, dengan cara mendapatkan vaksinasi, ya, untuk usia-usia produktif. Ya, jadi semakin banyak orang yang mendapatkan vaksin, maka ya akan orang-orang yang kemudian tidak tervaksin ini bisa terhindar dari harus mensasar 70% populasi vaksin ini. Ya. Sehingga herd immunity ini akan bisa terbentuk atau kekebalan populasi bisa terbentuk. Ya, karena kalau 100% orang divaksinasi ini rasanya tidak mungkin ya. Dengan populasi kita yang begitu banyaknya ya 267, kemudian juga ya banyak kelompok rentan yang kemudian sulit untuk mendapatkan vaksin, sehingga bagaimana kita bisa melindungi kelompok-kelompok rentan ini ya dengan cara meningkatkan populasi yang kemudian mendapatkan vaksin. Ya. Nah, ya. Jadi vaksin ini Bapak Ibu akan diberikan secara gratis oleh pemerintah. Ya. Tapi karena keterbatasan ya, dari vaksin yang kemudian ditemukan pada saat ini ya, dan banyak orang yang juga membutuhkan, banyak negara yang membutuhkan, maka distribusinya akan dilakukan secara bertahap ya. Dengan tentunya memperhatikan skala prioritas. Jadi kalau untuk saat ini diprioritaskan pada kelompok tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan ini yang berinteraksi ya secara dekat dengan pasien-pasien COVID-19, resiko tinggi ya terhadap paparan COVID-19 sehingga mereka membutuhkan vaksinasi ya. Jadi kalau tenaga kesehatan ini diberikan vaksin, kita berharap bahwa mereka sudah memiliki kekebalan ya sehingga tidak mudah untuk bisa terpapar dengan COVID-19. Apakah vaksin COVID-19 ini aman? Ya, dari uji klinis fase 3 yang dilakukan sampai saat ini diinformasikan aman ya. Walaupun memang ada beberapa efek simpang yang kemudian muncul, tapi ini wajar ya. Jadi setiap melakukan proses vaksinasi ini pasti akan muncul yang namanya efek simpang, tapi sifatnya adalah ringan ya. Ringan sampai sedang ya. Ada nyeri, kemerahan ya. Kemudian sakit kepala, demam. Ya. Dan gejala yang muncul ini tidak dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi mungkin hanya beberapa hari saja. Nah, apakah vaksin itu halal? Sudah keluar fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 ini halal dan suci ya. Jadi bagi kelompok yang kemudian masuk pada anti vaksin ya dan menganggap bahwa vaksin itu tidak halal gitu kan, ini sudah terbantahkan ya. Jadi tidak ada fatwa dari MUI. Nah ini ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, prioritas. Nah, ini adalah jenis-jenis vaksin yang kemudian nanti akan disiapkan oleh pemerintah kita. Ada Sinovac yang sekarang sudah beredar ya dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian mungkin nanti akan menyusul tipe vaksin yang lain seperti AstraZeneca, Moderna, Pfizer ya, Bio Farma ya, ini vaksin merah putih tentunya yang dikembangkan oleh negara kita. Kemudian juga ada beberapa vaksin yang juga diprioritaskan nantinya untuk kelompok usia lanjut ya. Nah, ini akan diberikan 2 kali suntikan ya dengan selisih waktu 14 hari. Ya, karena dari hasil uji klinis 2 suntikan ini akan memberikan daya proteksi yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan 1 kali suntikan. Kemudian siapa saja yang dapat divaksin? Untuk tipe vaksin Sinovac yang diedarkan saat ini hanya pada kelompok usia 18 sampai 59 tahun. Ya. Kemudian juga yang dalam kondisi sehat, artinya tidak memiliki penyakit penyerta. Ya. Tapi nanti mungkin tipe-tipe vaksin yang lain itu bisa digunakan untuk kelompok-kelompok khusus ya, untuk usia lanjut atau
kelompok orang dengan penyakit penyerta. Nah ini ya, jadi yang untuk Sinovac yang saat ini beredar itu masih belum bisa dipakai untuk beberapa kelompok ini ya. Kemudian, nah ini untuk usia lanjut juga masih belum bisa menggunakan Sinovac, tapi tipe vaksin yang lain seperti Pfizer ini sudah melakukan uji klinis melibatkan kelompok usia lanjut dan membuktikan bahwa ada efikasi yang dihasilkan ya, ada efektivitas. Artinya bisa memberikan kekebalan kepada kelompok usia lanjut. Jadi mungkin nanti kalau pemerintah Indonesia berhasil mendatangkan yang tipe Pfizer, nah ini nanti mungkin diperuntukkan kelompok usia lanjut ya. Nah ini juga dari Moderna tipe yang lain. Nah ini juga yang berkembang istilah tentang efikasi ya, efikasi dari Sinovac itu. Jadi Sinovac ini memberikan efikasi ya. Jadi efikasi ini adalah relatif resiko ya, relatif resiko itu sebesar 65%. Artinya apa? Artinya 65% ini akan memberikan kekebalan. Ya. Jadi orang yang sudah mendapatkan vaksin 65% akan memberikan kekebalan. Nah, 35% sisanya ini ada risiko masih bisa terpapar. Ya, makanya kenapa penting tidak hanya mendapatkan vaksin, tapi juga harus terus menerapkan protokol kesehatan. Ya, karena kita tidak tahu ya siapa yang kemudian setelah divaksin tapi masih belum memunculkan sistem imun ya atau daya proteksi terhadap individu itu, gitu kan? Jadi penting untuk penerapan protokol kesehatan. Ya. Ya, tapi sekali lagi yang perlu digarisbawahi bahwa vaksin ini sifatnya adalah komunitas ya. Jadi jangan berpikir secara individualis. Saya mendapatkan vaksin berarti saya sudah kebal. Gitu ya. Jadi jangan berpikir seperti itu. Artinya apa? Ya, kita ingin segera terbebas ya dari pandemi. Jadi ketika banyak orang yang kemudian berpartisipasi aktif untuk mau menerima vaksin, maka pandemi COVID-19 ini segera bisa kita akhiri ya, dibandingkan dengan efikasinya tinggi tapi yang berpartisipasi aktif cuma segelintir orang ya. Jadi banyak orang yang nggak mau untuk divaksin. Nah ini kan akan semakin sulit untuk menghilangkan COVID-19 di bumi ya. Ya, jadi ini karena keterbatasan dari vaksin yang kita peroleh, maka ada beberapa tahap yang akan dilakukan ya untuk distribusi vaksin itu sendiri. Jadi tahap pertama Januari-April 2021, kemudian selanjutnya tahap 2 dan seterusnya ya sampai berakhir Maret 2022. Nah ya. Jadi tak kenal maka tak kebal ya. Kita harus mau menerima vaksin sebagai salah satu upaya untuk memberikan imunitas tubuh untuk melawan virus COVID-19. Kemudian yang terakhir ya tentang menangkal info hoax. Ya. Jadi kita harus bisa memilih info yang valid, mana yang hoax. Ya. Karena musuh kita itu ternyata bukan hanya COVID, tapi juga hoax. Ya. Karena dengan adanya hoax, maka masyarakat ini akan menjadi panik. Ya. Kemudian juga kepercayaan masyarakat menurun, sehingga upaya yang dilakukan untuk mengendalikan kasus ini juga akan semakin terhambat. Ya. Jadi kita tidak akan segera keluar dari namanya pandemi COVID-19. Ya, ketika kemudian masyarakat ini menerima secara mentah-mentah ya info-info hoax yang beredar. Nah, ini ya. Hoax itu apa? Hoax itu adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Jadi hoax ini memang sengaja dibuat ya. Jadi informasi yang bohong ini sengaja dibuat oleh sekelompok orang ya untuk mengacaukan kondisi gitu kan. Jadi menurunkan tingkat kepercayaan dari masyarakat ya sehingga upaya yang dilakukan ini juga akan semakin terhambat. Contohnya, hoax yang paling terkenal ya di dunia kedokteran itu tentang vaksin MMR ya, yang menyatakan bahwa vaksin ini bisa menyebabkan autis. Ya, dari data ilmiah yang kemudian sudah dilakukan ya, sudah keluar gitu kan, ini
menyampaikan bahwa tidak ada korelasi antara vaksin MMR dengan munculnya autis. Ya, sudah dibantah dengan data-data ilmiah. Ya. Tapi namanya juga kelompok anti vaksin, ya, ini berusaha terus untuk mengedarkan informasi-informasi yang hoax itu tadi ya. Nah ini ya, jadi jenis-jenis kekeliruan informasi ini sebetulnya ada 3 tipe ya. Jadi ada disinformasi, ada misinformasi. Kalau misinformasi ini mungkin ketidaktahuan. Jadi dia enggak tahu, dia dapat info dari WhatsApp grup kemudian di-share saja gitu kan, tanpa mengklarifikasi apakah itu benar atau enggak gitu kan. Ini menyebabkan misinformasi. Kemudian disinformasi, dia tahu sebetulnya itu informasi yang salah tapi dia edarkan saja ya untuk mengacaukan gitu kan. Kemudian yang paling berbahaya ini adalah yang tipe hoax ya. Hoax ini sengaja di-create, dibuat ya, dirancang gitu kan. Ini banyak sekali nanti kita temui ya di medsos gitu kan, kemudian juga dari WhatsApp group gitu kan. Contoh ya, ini beberapa hoax seputar vaksin. Vaksin tidak diperlukan ya, jadi virus ini bisa hilang sendiri. Ini kemudian vaksin COVID itu berbahaya ya. Contoh video yang santri itu ya, yang di Jember kalau tidak salah itu videonya dipelintirkan informasinya. Jadi sebetulnya itu video lama ya, kalau tidak salah tahun 2008 atau 2005 ya. Kemudian dibuat narasi, dibuat judul yang berbeda dengan informasi aslinya ya. Diberikan judul bahwa banyak santri setelah mendapatkan vaksin kemudian pingsan gitu kan. Padahal bukan karena vaksin COVID-nya gitu kan, tapi ini berita yang berbeda gitu kan. Nah, ya, gitu. Nah, jadi semua ini sudah dijawab secara ilmiah tanpa ada keraguan ya. Kemudian juga ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada peristiwa santri itu muntah kemudian pingsan ya. Pada video itu diberitakan karena setelah menerima vaksin COVID, padahal ya informasi aslinya bukan karena vaksin COVID ya, jadi waktu itu santri ini menerima vaksin difteri dan kondisinya para santri ini ternyata dehidrasi ya, dehidrasi. Jadi pingsannya ini ya karena kondisi dehidrasi, tapi ya dibuat informasi yang salah gitu ya, dibuat informasi yang bohong gitu ya. Nah, ini juga semua sudah dijawab tanpa ada keraguan. Kemudian juga tulisan di kemasan vaksin Sinovac ya, itu katanya masih trial. Mungkin adik-adik mahasiswa juga pernah melihat informasi ini di media sosial, padahal vaksin yang diberikan saat ini itu berbeda kemasan ya. Untuk uji klinis ya uji klinis sendiri, untuk yang diedarkan ya berbeda kemasan ya. Kemudian perawat rubuh setelah divaksin, ini juga informasi yang hoax ya, dan seterusnya. Nah ini juga katanya vaksin Sinovac ini bisa memperbesar alat kelamin pria ya. Ini ternyata judulnya juga dipelintir ya. Judulnya sudah diubah gitu kan. Ini info hoax ya. Jadi secara ilmiah tidak ada data yang menyebutkan bahwa vaksin ini bisa memperbesar dari alat kelamin pria ya. Nah, ini juga ini datang dari pejabat pemerintah gitu kan, anggota DPR ya. Yang waktu itu kemudian debat ya dengan Menteri Kesehatan, menyampaikan bahwa dia tidak akan mau divaksin ya. Turunannya pun juga tidak akan divaksin ya. Kalaupun mau didenda, dia lebih baik memilih didenda gitu kan. Saya akan jual mobil gitu katanya. Ini ternyata ditelusuri apa yang disampaikan ya oleh Bu Ripka ya sebagai anggota parlemen, itu sebetulnya datanya tidak valid ya, sudah diklarifikasi gitu kan oleh beberapa informan gitu kan, bahwa yang disampaikan ini tidak benar ya. Contohnya
Bu Rifka ini menyampaikan bahwa vaksin COVID, polio ya, vaksin anti polio ini bisa menyebabkan kematian. Ternyata setelah ditelusuri bukan vaksinnya yang menyebabkan kematian, ya, tapi penyakit lain yang kemudian menyebabkan kematian. Jadi ini info hoax. Nah, ini jadi siapa yang pembuat dan pengedar hoax? Ini muncul dari kelompok anti vaksin, ya, kelompok sakit hati atau iseng remaja, terutama ya. Ini jangan sampai kemudian muncul dari adik-adik mahasiswa ya, meng-create info hoax kemudian diedarkan, pingin tenar gitu kan. Nanti jatuhnya fatal untuk kalian sendiri ya. Atau juga dari korban politik ya. Banyak. Kemudian, nah ini bagaimana cara menangkal info hoax ya di masa pandemi khususnya. Ini kita bisa melihat ya informasi yang kemudian dimunculkan pada kanal-kanal resmi ya, jadi akun resmi. Jadi kita ketika mendapatkan ya share dari WhatsApp grup itu, kita harus mengidentifikasi ini beritanya betul atau enggak gitu ya, apalagi yang dengan judul yang booming gitu kan, judulnya sangat bombastis gitu kan, kayak tadi vaksin Sinovac bisa memperbesar alat kelamin pria gitu kan. Nah, ini kan heboh ya. Nah, itu jangan sampai di-share dulu. Ya, jadi kita harus membuktikan betul enggak. Nah, ya. Atau kalau enggak nanya ke orang-orang yang memang ahli di bidang itu gitu ya. Jadi bisa nanya ke tenaga kesehatan ya, dokter, atau tanya ke dosen gitu ya, yang memang kredibel untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, ini jadi kalau adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu ya, ini ada situs atau web yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah dari BNPB ya. Fiturnya namanya Hoaxbuster. Nah, dari sini ini informasi update terkait dengan info-info hoax yang kemudian beredar di masyarakat ya. Jadi keterkaitan informasi tentang vaksin ya. Kemudian juga ada video yang menunjukkan Pak Jokowi ketika disuntik itu ya. Nah, terus dibuat narasi bahwa itu lihat cairannya belum keluar, warnanya biru itu cairannya masih ada, padahal biru itu kan terkait dengan jarum. Jadi cairannya itu bening bukan birunya. Ya. Jadi kalau kita lihat suntikannya itu kan ketika hitam-hitam bagian hitamnya itu bergerak, maka cairannya itu masuk. Ya, tapi yang disoroti adalah pada daerah biru. Dibuat narasi sedemikian rupa, kadang orang itu kan percaya aja gitu ya kalau nggak dilihat secara detail ya video yang kemudian beredar. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Nah, ini juga ya. Jadi kadang itu ada video yang sudah lama ya, kemudian di-create, diberikan narasi dan judul pada tanggal ketika pandemi. Nah, ini juga sangat berbahaya ya. Jadi kayak Risma joget tanpa masker, padahal ini video kapan, gitu kan? Ya. Nah, ini jadi penting ya untuk menangkal info-info hoax ya. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi sistem imunitas kita. Jadi ketika kita termakan oleh info-info hoax, maka yang terjadi adalah kita bisa panik, ya, bisa takut, gitu kan? Ini akan bisa menurunkan imunitas kita sehingga lebih rentan ya terinfeksi dengan COVID-19. Jadi strategi yang paling utama ya selain dengan protokol kesehatan itu adalah kita harus mampu meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Meningkatkan imunitas tubuh ini banyak cara. Ya, tadi dengan cara memfilter ya informasi-informasi yang kemudian beredar di media sosial gitu ya. Jangan sampai menjadi cepat panik ya. Ketika ada kasus ini sudah ada di kelurahan saya kasusnya gitu kan, sudah heboh gitu. Harus diklarifikasi dulu ya sehingga tidak menimbulkan kepanikan. Nah, jadi penting untuk meningkatkan imunitas itu caranya bagaimana ya? Kita bisa dengan makan makanan yang bergizi ya, kemudian tidur yang berkualitas ya, kemudian olahraga yang teratur, stres ya tadi ya, jangan sampai kemudian menjadi panik ya, kemudian menjadi
takut yang berlebihan ya. Jadi bijak dalam bertindak itu bukan berarti ya kita merasa panik ya atau takut ketika menghadapi pandemi COVID-19. Jadi harus seimbang ya. Informasi yang kita dapatkan juga harus seimbang. Kemudian juga minum vitamin ya, suplemen. Kemudian juga jangan lupa berdoa, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan konsultasi ke dokter ketika kita muncul gejala ya yang terkait COVID. Nah, ini kita harus bisa bersama-sama melawan dari COVID-19 ya. Tentunya ada 3 ya jurus yang ampuh ya, aman tadi masuk ya dengan ketika kita menerapkan protokol kesehatan ya yang didukung dengan iman. Kita juga sakit itu kan datangnya dari Sang Pencipta. Jadi kita juga harus terus berdoa ya agar dihindarkan dari penyakit COVID-19. Kemudian juga tadi ya meningkatkan imunitas. Ya. Jadi kombinasi 3 jurus ini diharapkan bisa melawan penyebaran atau penularan dari COVID-19. Ya. Jadi tidak perlu panik, tapi kenali COVID ya, agar kita bisa waspada untuk terhindar dari infeksi COVID-19. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Kania sebagai moderator. Mohon maaf kalau sudah terlewat ya waktunya. Iya Bu, ya nggak apa-apa Bu. Terima kasih banyak Bu atas materinya yang sudah dipaparkan. Menarik sekali dan cukup jelas tentang COVID, seputar COVID ya. Jadi kita nggak perlu panik lagi untuk menghadapi COVID ini bersama-sama. Langsung saja untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman peserta yang punya pertanyaan atau ingin berpendapat, dipersilahkan untuk di room chat terlebih dahulu, sampai nanti saya persilahkan untuk berbicara. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Sepertinya belum ada yang bertanya, tapi saya punya pertanyaan nih Bu. Jadi pertanyaan dari saya dulu, nggak apa-apa ya Bu? Untuk vaksin COVID sendiri itu ada divaksin seperti vaksin difteri atau enggak Bu? Kalau misalkan ada, kenapa harus divaksin berkali-kali gitu Bu? Ya, bisa diulangi, mohon maaf. Untuk vaksin COVID sendiri, apakah ada prosedur yang mengharuskan untuk kayak 3 kali divaksin atau berapa kali divaksin gitu? Kalau ada, kenapa harus berkali-kali divaksin gitu? Ya, jadi terima kasih Mbak Kania, ini menarik ya pertanyaannya gitu kan. Jadi kenapa sih kok dosis dari vaksin ini kan bisa lebih dari 1 gitu. Jadi setiap vaksin ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Jadi ada vaksin yang cukup dengan 1 dosis ya. Ada vaksin yang perlu lebih dari 1 dosis, misalkan 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis, atau bahkan ada vaksin yang perlu dilakukan booster ya. Jadi booster itu ya karena kita melihat dari data riset ya yang kemudian dikerjakan untuk tipe-tipe vaksin itu istilahnya menghasilkan bahwa antibodi yang kemudian diproduksi atau yang keluar ya di dalam tubuh seseorang setelah divaksinasi ini ternyata bisa luntur. Ya kan, kalau perlu di booster. Tapi kalau yang tadi terkait dengan dosis, pemberian dosis 1, 2, ini memang dilihat dari efikasi ya. Jadi efikasi itu adalah kemujarapan dari vaksin itu sendiri. Jadi kalau 1 dosis ternyata antibodi yang diproduksi ini masih sedikit. Ya, artinya kalau antibodinya masih sedikit, ya kekebalan yang terbentuk juga masih sedikit, gitu kan? Jadi perlu dilakukan dosis penambahan yang kedua. Jadi berharap bahwa dengan adanya penambahan dosis kedua ini, ya
tingkat antibodinya juga jauh lebih tinggi, sehingga kekebalannya juga akan menjadi lebih tinggi. Jadi kalau hanya diberikan satu dosis, resiko penularan atau resiko terinfeksi itu masih ada. Tapi ketika diberikan 2 dosis, kita berharap bahwa resiko penularan ini akan menjadi lebih kecil atau bahkan tidak ada. Karena kekebalannya jauh lebih tinggi dengan 2 dosis. Jadi kalau secara proses imunologinya ya, jadi imunologi dari vaksin gitu ya, kenapa kok nggak sekalian aja diberikan dosis tinggi gitu ya, tapi sekali langsung. Karena memang tubuh kita itu tidak bisa merespon secara langsung. Jadi prosesnya adalah cascade ya. Cascade itu bertahap. Jadi dengan pemberian 1 dosis ini memberikan signal bahwa ini loh ada benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh, gitu kan? Jadi memberikan signal yang pertama. Signal yang pertama ini akan mengeluarkan yang namanya antibodi primer. Ya, antibodi primer ini biasanya sifatnya adalah short term, ya, jadi dia lebih mudah hilang. Sehingga dengan pemberian dosis kedua ini akan memunculkan tipe antibodi sekunder. Ya, antibodi sekunder ini biasanya sifatnya adalah long term, jauh lebih lama keberadaannya di dalam tubuh dibandingkan yang antibodi primer. Jadi tidak bisa diberikan dalam satu waktu dengan dosis 2 kali lipat misalkan. Baik Bu, berarti penambahan dosis itu diharapkan imunitasnya juga bertambah ya Bu? Ya, imunitasnya berlipat dan ke antibodi yang dikeluarkan berbeda. Jadi kita berharap bahwa yang dikeluarkan dengan pemberian dosis kedua ini adalah antibodi sekunder. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Ini teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan ya untuk mau langsung bertanya juga boleh. Halo. Ya, silakan untuk Mas Aditya. Ya, jadi selamat Bu Laura. Jadi saya punya pertanyaan. Jadi ini berita yang saya itu tuh mati. Saya punya jadi ini mesin apa? Berita yang itu tuh Suaranya putus-putus ya. Ya putus-putus, mungkin bisa tulis di room chat Mas. Atau mungkin mau dicoba sekali lagi. Tadi putus-putus. Tes. Masih putus-putus ya? Ya, coba. Ya, coba. Iya, jadi menurut berita yang saya baca, tapi ini masih putus-putus juga Bang. Tadi komentar tadi putus-putus juga Bang. Ya kali Udah lancar. Tadi Iya, udah boleh. Ibu sudah ada di komentar. Menurut berita yang telah saya baca, vaksin Pfizer ini memiliki tingkat antivirus lebih tinggi. Namun Halo Bu Laura, suara saya putus-putus juga ya? Slow motion. Sudah ada di room chat Bu. Oh iya, sebentar.
Ya, mungkin saya bacakan saja. Menurut berita yang telah saya baca, vaksin Pfizer ini memiliki tingkat antivirus lebih tinggi. Entah. Ya. Ya. Jadi kenapa Sinovac lebih dipilih pemerintah daripada Pfizer? Iya, pertanyaan bagus ya dari Mas Aditya gitu kan, ini kritis. Jadi kan dalam pengembangan vaksin ini muncul beberapa vaksin ya, tipe vaksin yang lolos dari uji klinis fase 3 ya. Ada kemudian juga Sinovac. Jadi kalau Pfizer dan Moderna ini kan lebih dulu. Kalau mungkin adik-adik mahasiswa juga mengikuti perkembangan berita ya. Nah, tapi kenapa kok yang dipilih ini Sinovac dibandingkan dengan Pfizer atau Moderna? Padahal juga secara hasil uji klinis, Pfizer dan Moderna ini kan memiliki efikasi yang cukup tinggi ya, mendekati 100%. Jadi sekitar 95% ya. Nah, efikasi ini kan artinya adalah relatif resiko. Ya. Relatif resiko ini maksudnya adalah ketika orang ya diberikan vaksin Pfizer itu akan menurunkan suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Jadi coba saya mohon maaf ya, ini soalnya rumah saya dekat masjid. Apa masuk suara-suara? Masuk, Bu, tapi nggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, masih bisa terdengar ya suara Iya, saya? terdengar, Bu. Ya, jadi menarik memang kenapa kok akhirnya pemerintah Indonesia ini mengambil vaksin Sinovac ya untuk diedarkan ke masyarakat Indonesia dibandingkan dengan Pfizer. Jadi kalau untuk Pfizer sendiri ini kan produsennya berasal dari Amerika Serikat. Ya kan, AS. Kemudian Moderna ini juga kerjasama dengan Jerman ya, Oxford. Kemudian kalau Sinovac sendiri ini kan produsennya Cina, ya kan? Nah, kalau secara efikasi ya, Pfizer, Moderna jika kita bandingkan dengan Sinovac ya, jadi Pfizer, Moderna ini kan keluar lebih dulu untuk data uji klinis fase 3 ya, mencapai 95% efikasinya. Sedangkan untuk Sinovac sendiri ini kan 65%. Ya. Jadi ada perbedaan memang efikasi ini, tapi jangan dianggap bahwa efikasi ini menjadi kualitas dari vaksin ya. Jadi efikasi ini bukan menggambarkan kualitas dari vaksin. Jadi efikasi ini dia kan dihitung dari kelompok yang diberikan vaksin dan kelompok yang diberikan placebo atau kosongan yang tanpa vaksin. Ya. Jadi kalau Sinovac itu dari uji klinis yang dilakukan di Bandung, ada 25 orang yang akhirnya terinfeksi dengan COVID-19. Ya, 25 orang ini terdiri dari 18-nya dari kelompok yang placebo, yang tidak diberikan vaksin. Sedangkan 7 orangnya, ya, ini dari kelompok yang diberikan vaksin. Jadi kalau secara hitung-hitungannya, ya, dia bisa menurunkan resiko terpapar oleh COVID, gitu kan? Ya, tapi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pfizer. Kalau Pfizer itu ibaratnya, misalkan ada 25 orang, tapi yang terpapar COVID dari kelompok yang diberikan vaksin itu hanya 2 orang. Ya, tapi kalau Sinovac ini ternyata lebih tinggi 7 orang, sehingga menurunkan efikasi ya, atau relatif resiko dari vaksin. Sama-sama yang terpapar 25. Tapi ternyata 25 ini 7 orangnya berasal dari kelompok yang diberikan vaksin. Tapi kalau untuk yang Sinovac ya, kalau yang untuk Pfizer ini hanya 1 orang atau 2 orang yang dari kelompok vaksin yang kemudian terpapar dengan COVID-19. Ya, jadi resikonya lebih diturunkan kalau menggunakan Pfizer. Ya.
Tapi tentunya Pfizer ini kan dilakukan pada tempat yang berbeda untuk uji klinis. Ya. Jadi kalau Sinovac ini kita lakukan di Indonesia juga, tapi kalau untuk Pfizer kan tidak dilakukan di Indonesia. Ya. Jadi angka efikasi ini bukan menunjukkan kualitas yang ingin saya garis bawahi, tapi efikasi ini ya bagaimana kita monitor ya dari uji klinis ini, kemudian kekebalan yang terbentuk seperti apa, ya, kemudian kemampuan vaksin untuk bisa menangkal infeksi virus COVID seperti apa, gitu ya. Jadi nilai efikasi ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, tidak hanya dari vaksin itu sendiri, tapi ya tergantung dari karakteristik individu yang dilibatkan, ya. Contoh, sama-sama pakai Sinovac, ya, tapi efikasinya berbeda. Yang dilakukan di Brazil, yang dilakukan di Turki, ya. Kalau di Brazil ini efikasinya lebih rendah dari Indonesia, 50%. Ya. Tapi kalau di Turki itu lebih tinggi, 95%. Tapi ternyata setelah dilakukan penelusuran gitu kan, Brazil ini melibatkan nakes, ya, petugas kesehatan untuk uji klinisnya, sehingga kemungkinan terpaparnya kan jauh lebih tinggi. Bisa dibayangkan ya. Tadi kan kelompok yang divaksin sama kelompok placebo. Tapi kalau kondisinya adalah seperti nakes, ya, dia sering bertemu dengan pasien yang kemudian terinfeksi dengan COVID-19, otomatis kan kemungkinan atau resikonya juga jauh lebih tinggi dibandingkan Turki misalkan yang tidak melibatkan kelompok nakes, ya, jadi efikasinya juga lebih tinggi. Atau kasus, kalau di Indonesia kasusnya tinggi, kasus penyebaran COVID-nya tinggi dibandingkan dengan Turki, ya, sehingga orang yang divaksinasi pun juga masih berisiko tinggi untuk bisa terpapar dengan COVID-19, ya, sehingga efikasinya menjadi lebih rendah. Ya, makanya penting tidak hanya mendapatkan vaksinasi, tapi prokes itu juga harus dijalankan, ya, sampai betul-betul pandemi ini selesai. Nah, jadi kalau ditanya sampai kapan sih kita pakai masker, ya, jaga jarak, cuci tangan, ya, sampai pandemi COVID tidak ada. Ya, bukan sampai ketika vaksin itu muncul, ya. Karena kalaupun vaksin itu ada, ini belum bisa menghentikan transmisi dari COVID-19. Ya, karena terbukti dari hasil uji klinis ini kan walaupun dia sudah divaksin tapi masih bisa beresiko terpapar, kan seperti itu. Ya, apalagi kasus di Indonesia ini kan masih tinggi ya. Jadi kemungkinan kena itu juga tinggi. Contoh ada kasus yang Bupati Sleman itu ya. Nah, itu kan walaupun sudah mendapatkan vaksin, ya. Nah, kalau yang kelompok anti vaksin akan membuat narasi sebaliknya bahwa vaksin ini tidak ampuh, ya, dibuat info hoax bahwa vaksin ini tidak berkhasiat, tidak bermanfaat, gitu kan. Padahal yang diterima oleh Bupati Sleman ini kan masih baru 1 dosis, ya. Tadi seperti pertanyaan dari Mbak Kania ya, kenapa kok harus 2 dosis? Karena 1 dosis ini masih belum ampuh untuk bisa melawan atau mencegah ya infeksi dari COVID-19. Artinya ya kemungkinan itu masih ada untuk bisa terinfeksi walaupun sudah divaksin dengan dosis pertama. Ya kan? Artinya apa? Artinya kemungkinan Pak Bupati Sleman ini ya dalam kondisi tertentu ini abai terhadap protokol kesehatan, ya kan? Sehingga bisa terinfeksi dengan COVID-19. Jadi penting memang untuk menerapkan COVID ya, walaupun sudah mendapatkan vaksin. Baik, Bu Laura. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Ya, mungkin saya tambahkan juga, kenapa kok Sinovac ya? Jadi bukan karena kita apa ya, ya bisa juga karena negara kita kan dekat dengan Cina ya, kerjasama multilateralnya, multibilateralnya ini kan sangat dekat dengan Cina dibandingkan dengan AS ya. Kemudian yang berebut vaksinnya AS ini juga sangat banyak, tidak hanya negara kita gitu kan. Jadi semakin apa namanya menunjukkan efikasi yang tinggi, ini juga kan semakin direbutkan ya banyak negara-negara kan gitu ya. Tapi apakah kemudian Sinovac dengan efikasi yang lebih rendah dari Pfizer Moderna ini tidak bermanfaat? Ya sangat bermanfaat ya.
jangan melihat secara individual. Kalau secara individual, kalau kita divaksin, kekebalan itu terbentuk kalau dengan Pfizer jauh lebih besar dibandingkan dengan Sinovac. Tapi yang kita perhatikan adalah tadi relatif risiko yang diturunkan, ya. Jadi kalau tidak divaksin, ya, orang terpapar itu bisa 18 orang. Tapi kalau dengan vaksin bisa menurunkan hanya 7 orang, ya. Nah, ini fungsinya untuk bisa menekan kasus, ya, atau mengendalikan kasus. Jadi dengan kita bisa menekan kasus, kita juga bisa membantu fasilitas kesehatan sehingga tidak kolaps, ya kan? Jadi yang sakit itu semakin sedikit, bukan menghentikan kasus, tapi paling tidak bisa mengurangi kasus, ya, dengan efikasi yang mungkin ya bisa dikatakan lebih rendah ya dibandingkan dengan Pfizer. Makasih banyak buat Bu Laura atas jawabannya. Makasih juga untuk moderator. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Karena waktunya juga sudah jam 12 lewat, jadi langsung saja ke penutupan. Saya akan membacakan kesimpulan dari webinar pada hari ini. Jadi sampai saat ini angka kasus positif COVID-19 semakin bertambah, bahkan belum mencapai puncaknya, sehingga belum diketahui kapan akan turun angka positif COVID tersebut. Terlebih untuk kelurahan Durensawit termasuk dengan kategori dengan kasus positif tertinggi di Jakarta. Oleh karena itu, tindakan preventif harus terus dilakukan. Tindakan pencegahan protokol kesehatan dan vaksin merupakan tindakan yang harus dilakukan secara bersamaan. Meskipun vaksin telah ditemukan, namun protokol kesehatan tetap dilakukan karena dengan adanya vaksin tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya penularan. Protokol kesehatan antara lain 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, lalu 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta menghindari 3K, yaitu kontak erat, kerumunan, dan kamar atau ruangan tertutup. Vaksin sendiri merupakan produk biologi yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tersebut. Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Tujuan vaksin adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dari suatu penyakit. Vaksin yang beredar di Indonesia di antaranya ada 6. Di antara vaksin tersebut memiliki nilai efikasi yang berbeda. Untuk vaksin yang digunakan pemerintah Indonesia adalah Sinovac. Kemudian untuk isu yang sedang marak di masyarakat, banyak informasi yang bersifat hoax beredar di masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya untuk mendapatkan informasi yang terpercaya, faktual, dan kredibel, gunakan informasi yang dipublish dari media sosial resmi seperti lawan COVID-19_Indonesia_ID di Instagram, dan lain sebagainya. Jadi itu kesimpulan dari webinar hari ini. Sebelum kita akhiri, teman-teman dimohon untuk mengisi link evaluasi yang sudah saya share di room chat. Foto bersama dulu yuk, teman-teman yang bisa on cam, mungkin dipersilakan untuk on cam. Jadi bisa kenal ya. Iya. Untuk panitia yang bertugas foto, silakan untuk kafeteria. Pakai ini siapa? Punya kami sendiri, Bu, punya kelompok kami. Iya. Halo, kafeteria, mungkin boleh dikasih aba-aba. Oh iya, kita mulai ya. Pakai aba-aba. 1, 2, udah. Oke. Makasih semuanya. Sebelum kita akhiri, saya mau berterima kasih lagi Bu untuk Bu Laura karena sudah mau meluangkan waktu untuk memberi materi pada webinar hari ini dengan materi yang sangat menarik, dengan penjelasan yang sangat jelas. Terima kasih banyak Bu Laura.
terima kasih banyak juga untuk teman-teman peserta yang udah meluangkan waktu juga. Semoga webinar pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga pandemi COVID cepat berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena sudah lewat jam 12 juga, mari kita tutup webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kania, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu Terima juga kasih Bu Pak Laura. Agung ya, Pak RT. Iya Bu Pak Agung. Salam sehat. Terima kasih banyak ya Bu Laura Ya, sudah menyempatkan sama-sama. waktunya. Pak, sama ini Mas Muhammad. Ya, Ya, Bu, makasih banyak Bu. ya sama-sama. Mohon izin live. Semoga sukses untuk acara kegiatan KKN-nya ya. Amin Bu. Amin, Terima amin. kasih Terima kasih Bu. Bu. Semoga sehat selalu Bu.